Belum serius belum praktek uji golongan darah? Belum, Belum, Ibu. Oh alah, ternyata. Oke, teman-teman, tapi mungkin teman-teman sudah pernah melaksanakan uji golongan darah mungkin di SMA. Atau mungkin teman-teman hari ini menyaksikan video tadi, kemudian sekaligus juga sudah membuka buku referensi. Nah, sekarang Bu Lucy mau nanya nih, kalau kaitannya dengan tadi, ada yang boleh komen tadi hasilnya bagaimana, boleh dibacakan. Jadi pertanyaan pertama tadi apa tuh? Pertanyaan pertama, bagaimana prosedurnya tadi? Teman-teman bisa ngelihat tadi bikin kita bahas satu-satu ya. Alatnya tadi apa aja? Coba boleh disebut yuk. Alatnya apa aja tadi? Alat yang terlihat tadi apa aja? tabung reaksi kecil, Bagus, tabung reaksi. Terus kedua, droplet, oke, dropper ya. Dropper atau pipet ya kita sering sebutnya ya. Oke, terus ada lagi? pelat porselen, Antisera. Antisera. Oke, kita masuk langsung ke bahan nih, langsung lompat. Boleh nggak apa-apa. Oke, antisera. Antiseranya apa tadi diidentifikasi di situ tadi? Antisera, anti Antisera A, A, antisera anti B, dan antisera anti D. D. Dan D. Oke, ada alat yang lain yang masih terlewat tadi? pelat Teman-teman? porselen, Oke, plat porselen. Eh, teman-teman nanti kalau mengerjakan di lab kita, lab USB, itu nanti satu pertama kita pakai apa namanya? Pakai kartu ya, seperti teman-teman belajar identifikasi pakai kartu. Jadi kartu itu ada lubangnya 4 ya, ada yang lubangnya 3. Nanti tergantung settingnya ya. Kalau di rumah sakit, teman-teman punya plat porselennya tadi yang gede, jadi banyak sekali. Nah, itu nanti untuk pasien langsung banyak gitu ya. Jadi platnya besar. Jadi teman-teman juga dropping seperti itu. Oke, alat dan bahannya sudah jelas. Sekarang dulu sih tanya, kalau tadi teman-teman sudah membaca referensi, jadi pemeriksaan ini termasuk uji golongan darah tipe yang mana nih? Kan teman-teman tahu ada uji golongan darah yang tipe cell grouping, ada yang tipe serum grouping. Ada yang tahu? Ada? Ada yang tahu? Sudah membaca? Boleh? Tidak apa-apa. Dicoba salah nggak apa-apa. Yuk, boleh. Gimana? Ada yang mau coba? Jadi teman-teman yang kita lakukan ini yang cell grouping apa serum grouping? Yuk, boleh ambil suara. Cell grouping atau serum grouping? Kira-kira. Atau belum tahu sama sekali? Cell grouping, Ibu. yang cell Bagus. grouping Ibu. Bagus. Tisania, Damar sudah punya pendapat apa cell grouping. Ada teman-teman yang sepakat atau malah tidak sesuai begitu? Ada? Tidak sesuai, Bu. Sepakat Ibu. Sepakat. Oke, Pingkan. Thank you. Jadi, betul ya kata kalian bertiga bahwa ini adalah uji golongan darah cell grouping. Dengan uji golongan darah cell grouping, sebetulnya kita tuh menggunakan bahannya, sampelnya adalah sel darah. Betul? Sel darah, whole blood ya. Tadi Bu Lucy tanya, tadi pakai antikoagulannya apa ya? Ada yang tahu? Yuk. Amalia, mana dia? Amalia? Amalia, antikoagulannya apa Amalia? Ya Ibu, Halo. antiko Antikoagulannya apa? antikoagulannya Tanya dulu deh sama temannya. Belum lihat toh tadi? Hah? Belum lihat videonya? Oke, Lucia Delvina, boleh dong di komen apa antikoagulannya tadi? EDTA Ibu, EDTA, taunya dari mana kok tahu EDTA? dari video tadi. Video tadi ada apanya? Tidak ada tertulis EDTA, jadi taunya dari mana? Lucia Delvina, mana? Atau Adelia Tabung boleh? vakum tutup ungu. Oh, tutup ungu. Bagus. Jadi teman-teman, kita menggunakan bahan yang sampel yang kita gunakan adalah darah EDTA. Kenapa darah EDTA? Ya ini yang memang ideal. Jadi seringkali kita mendapatkan pada pasien donor, apa itu juga kita ambil ya, satu
dari selang yang sisa itu kita ambil 1 tabung, biasanya warna merah, biasanya untuk pemeriksaan infeksi menular melalui transfusi darah seperti hepatitis, sifilis, dan seterusnya. Bentuknya serum nanti. Yang satu lagi adalah EDTA. Nah, EDTA di sini tuh tadi salah satunya tadi fungsinya adalah untuk uji golongan darah. Nah, teman-teman pada saat nanti teman-teman melakukan uji golongan darah, kemudian nanti uji silang, misalnya untuk pasien korban A, pasien bangsal A, dan seterusnya, maka teman-teman nanti juga akan menggunakan darah yang gantian di dalam selang. Ya, kalau tadi ditampung tadi dari sisa selang, kalau yang ini betul-betul masih sisa dari selang, tapi sudah bercampur dengan apa di dalam kantongnya itu adalah sitrat ya, ACD biasanya adenosin sitrat dextrose. Nah, di situ ACD itu tadi menjadi antikoagulan untuk dalam kantong. Tapi untuk pengambilan pertama kita menampungnya masukkan ke dalam tabung warna ungu. Ya, kemudian tadi kembali bahannya tadi sel grouping. Berarti kita tadi menggunakan buat apa ya tadi yang di dalam tabung, kemudian ambil NaCl, salin, kemudian ditambah lagi sama darahnya. Ada yang tahu? Bikin apa tuh kita di situ? Pengenceran darah. Pengenceran, Bu. Bagus. Oke, pengenceran darah. Teman-teman, kalau di dalam imunohematologi, nanti nama bahasanya bukan membuat pengenceran darah, tetapi kita membuat suspensi sel, ya. Jadi teman-teman pada beberapa reagen, ya beberapa reagen atau pemeriksaan yang misalnya otomatis atau semi otomatis, teman-teman nanti diminta membuat suspensi sel 1%. Teman-teman nanti diminta membuat suspensi sel 25%. Teman-teman diminta untuk membuat suspensi misalnya 40%. Nah, teman-teman, untuk membuat tadi pencampuran tadi, teman-teman kalau dapat 1% ya berarti membuat perbandingan 1 dan 99 begitu ya. Kalau 25 berarti kita ambil ya 1:4 sama-sama ya 1 ditambah 3 itu 25%. Nah, kalau membuat suspensi sel apa Bu bedanya? Suspensi sel 1%, 2%, 25%, dan 40% buat apa? Nah, teman-teman nanti akan melihat pada insert kit. Jadi kalau kamu misalnya sebagai tenaga analis baru, kamu lihat tuh, tunjuknya adalah 1%. You berarti harus bikin suspensi sel 1% tadi dengan perbandingan. Nah, tapi kalau misalnya 25% ya berarti harus bikin yang 1:4 tadi ya, 1:3 tadi ya, 1 ditambah 3. Nah, ini kaitannya dengan misalnya contoh kalau kamu menggunakan pemeriksaan yang otomatis itu rata-rata kita pakainya udah 1%. Jadi kadarnya kecil banget. Loh kok kecil kenapa Bu? Kenapa harus kecil? Kenapa kalau yang pemeriksaan resus kita pakai yang 25%, bahkan untuk yang antibody yang lebih jarang lagi kita menggunakan komposisi untuk 40% ya. Karena itulah tadi kita untuk menciptakan namanya tadi titik-titik apa namanya? Yang di porselen setelah dicampur antisera, kemudian ditambah aglutinasi, bagus sekali. Jadi kita untuk melihat aglutinasi tadi, jadi kenapa disetting 25%, kemudian 1%, 2%, 40%, itu untuk supaya seimbang antara reaksi antigen dan antibodi, di mana rasio itu paling ideal untuk menimbulkan dan dibaca tadi aglutinasi. Jadi teman-teman pada uji golongan darah, yang kita lihat itu adalah sebetulnya reaksi antigen dan antibodi. Jadi antigennya ada di mana? Tadi disebutkan di video ya, ada di permukaan sel darah merah. Jadi teman-teman kalau di permukaan sel darah merah itu adalah antigen. Nah sekarang pertanyaannya Bu, antigen itu kalau di permukaan sel darah merah, kita tahu tuh kan di dalam darah itu kan apa namanya si sel darah merah itu kan bercampur dengan plasma, dengan sel darah yang lain, dengan protein yang terlalu dalam plasma. Gimana Bu tahunya bahwa hanya antigen itu saja yang menempel pada permukaan dari sel darah merah? Teman-teman nanti pada praktikum, teman-teman akan melakukan mencuci sel. Kok sel dicuci sih Bu? Iya, selnya dicuci. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan sel darah merah tadi yang betul-betul cuma di permukaannya tuh hanya ada antigen apa yang kita inginkan. Misalnya tadi yang mau kita baca adalah ABO tadi ya, atau resus ya. Bu, apakah di permukaan sel darah merah itu tidak ada antigen yang lain? Banyak sekali antigen itu, tapi pada kesempatan ini, pada pemeriksaan imunohematologi yang bank darah itu biasanya kita periksa secara rutin adalah ABO dan
Rhesus. Apakah yang lain bisa dideteksi, Bu? Golongan darah yang lain bisa. Nanti kita bisa menggunakan screening antibody, tapi case by case. Jadi nggak semuanya tuh dikerjakan screening antibody untuk mendeteksi bahwa ini diperiksa A sama A, kok ternyata nggak cocok ya, B sama B, kok langsung nggak cocok terus, udah ganti kantong 4 kali. Akhirnya kita sebagai petugas analis kesehatan ada di laboratorium rumah sakit, yuk harus lakukan rujukan. Rujukannya kemana? PMI, biasanya pusat besar akan mempunyai pemeriksaan screening antibody atau rumah sakit dengan UTD juga di situ melaksanakan screening antibody. Di situ tuh screening antibody itu tadi kaitannya untuk mendeteksi artinya golongan darah yang tidak kita baca. Yang kita baca kan cuma ABO dan Rhesus, AB dan Rhesus. Nah, yang lain-lain apa? Nanti kita ketahui. Nah, dari hasil antibody screening itu tadi ya. Jadi tadi pertama alat bahan sudah. Kemudian prinsipnya teman-teman ini cell grouping. Yang ada pada cell grouping adalah teman-teman mencari antibodinya. Ya. Mencari antigennya. Jadi yang teman-teman kasih ya, cell grouping, perhatikan ya, cell grouping. Teman-teman yang sudah punya itu adalah reagen. Reagen teman-teman ngerti. Yang warna biru tadi anti apa ya? Ada yang tahu? Yang biru anti apa? Ada yang tahu? Reagen yang biru warnanya anti apa tadi? Anti Anti? A. Anti A. Oke, Karima. Anti A. Kalau yang kuning tadi berarti anti apa? Anti B. Anti B. Anti B. Nah, kalau anti D tadi warnanya apa? Ada warnanya atau warna merah atau apa? Ada? Abu-abu. Abu bening. Jernih. Jernih, bening ya. Jadi teman-teman nanti pada pemeriksaan kamu nanti akan membedakan. Mohon maaf ya, Bu Lucy nggak ngerti kalau kamu tuh harusnya sudah masuk uji golongan darah, tapi kok masih di plasma dan serum, jadi agak sedikit ada ketidaksesuaian antara teori dan praktek ya ini ya, jadi ada keterlambatan. Nah teman-teman nanti pada saat kamu praktek di laboratorium, teman-teman nanti akan disediakan anti A, anti B, anti AB, dan satu lagi anti D. Kenapa 4, Bu? Kenapa harus ada AB-nya? Karena kadang anti A dan anti B tadi, reagen tadi, itu kadang masih rancu. Rancunya kenapa, Bu? Ya bisa karena reaksinya lemah ya. Jadi kita ketahui itu kaitannya dengan kekuatan antigen dan kekuatan apa namanya antibodinya tadi ya. Reagennya kualitasnya bagus nggak? Sudah expired apa belum? Misalnya begitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh ya pakai barang expired dibuat mereaksikan. Itu berbahaya sekali dan ini adalah urusannya nyawa. Jadi nggak ada dispensasi bahwa kalau apa expired baru 1 hari, no ya. Apalagi kalau teman-teman baru melihat belum expired tapi bentuknya kok sudah keruh, rusak ya. Teman-teman itu harus diganti. Karena apa? Tadi nyawa ya. Tadi identifikasi golongan darah nanti akan berlanjut uji silang di mana darahnya dari pendonor akan diberikan kepada pasien. Diuji dulu, cocok apa enggak. Kalau enggak cocok nanti apa namanya? Ya sudah, kalau begitu diganti sama pendonor lain. Kalau kita melakukan uji dari awal itu kesalahan, nanti akan mengerembet ke belakang dan bisa sangat berbahaya bagi pasien. Ya, jadi kalau uji golongan darah cell grouping, kembali tadi, cell grouping yang kita ketahui adalah anti A, anti B. Berarti kita ketahuinya sudah apa? Anti seranya, antibodinya. Yang kita cari sekarang apa? Ini sel darah yang kita nggak tahu, ini tuh mengandung antigen apa. Makanya masuknya tadi adalah cell grouping. Berbeda nanti teman-teman pada saat teman-teman melaksanakan pemeriksaan golongan darah dengan serum grouping. Maka yang teman-teman ketahui di situ adalah teman-teman menyediakan reagennya adalah sel A, sel B, sel O, ya. Nah, itu teman-teman sudah menyediakan seperti itu, kemudian teman-teman memberikan serumnya, ya. Serumnya yang kita masukkan sebagai spesimen. Jadi kebalik ya sama yang ini tadi. Kalau ini tadi coba dicerna ya. Pada sel grouping, maka prinsipnya kita adalah mencari antigen sel. Ya, tadi sel grouping, mencari antigen. Spesimen yang kita pakai di situ adalah
darah utuh. Atau kita bikin suspensi sel. Tadi yang kalian bilang itu sebagai pengenceran. Yang kedua, kalau kita menggunakan serum grouping, maka yang kita cari di situ adalah serum grouping yang kita cari adalah apa, teman-teman? Antigen atau antibody? Antigen. Serum grouping, serum. Berarti di dalam adalah Antibody. antibody. Sedangkan tadi kalau di sel grouping kita menggunakan spesimennya tadi adalah darah utuh, maka spesimen pada serum grouping adalah apa? Serum grouping berarti spesimennya adalah serum. Serum. Reagennya dibalik. Kalau reagennya ya, jadi reagennya balik. Kalau reagennya tadi apa? Reagennya kalau pada sel grouping dia adalah tadi yang warna biru, warna kuning, anti A, anti B, anti D tadi ya. Sedangkan pada serum grouping maka teman-teman akan menggunakan reagen yang teman-teman bisa beli, teman-teman juga bisa bikin sendiri, itu adalah sel A, sel B dan sel O. Ya. Jadi teman-teman mungkin Bu Lucy tulis aja ya gambar ya. Jadi supaya lebih jelas ya. Jadi kalau kita mengidentifikasi bedanya opo toh antara sel grouping sebenarnya. Hula-hula ini apa? Sebentar ya, kayaknya masih bergerak-gerak. Sudah bisa dilihat belum papannya? Udah? Sudah, Ibu. Oke, kita masuk ya. Jadi kita mau bikin nih tabelnya gini. Jadi yang di sini adalah sel grouping. Yang di sini adalah serum grouping. Jadi bedanya yang pertama, satu tadi prinsip teman-teman. Ya, jadi ini silakan nanti boleh dicatat semuanya. Yang kedua adalah spesimennya. Spesimennya kan bahannya tadi, ya. Yang satu adalah perbedaannya adalah reagen. Ya. Jadi pada sel grouping prinsipnya kita mencari apa? Mencari apa? Mencari antigen. Ya, kita mau membuktikan antigennya apa. Tapi pada serum kita mencari atau kita mau mendeteksi, ya bahasanya bisa ya, mendeteksi antibodi. Spesimennya kita menggunakan apa? Spesimennya kita menggunakan whole blood. Atau kita bisa menggunakan tadi suspensi sel. Teman-teman, suspensi sel tadi seperti Bu Lucy tadi ceritakan bahwa biasanya dibuat dalam konsentrasi yang beda-beda. Teman-teman tadi melihat, tadi kan cuma langsung ngawur ya. Ya enggak ngawur ya, itu mungkin dia ada ini sendiri ya. Jadi dia kan NaCl, kemudian dicampur salin tadi dicampur dengan langsung darah tanpa diukur ya. Tapi nanti teman-teman bisa belajar di laboratorium bikin suspensi berapa? 1%, suspensi 25% dan seterusnya. Nah, pada serum yang kita cari di sini adalah serum. Atau kita sebetulnya pakai serum sih, cuman tapi teman-teman kan punyanya plasma tuh Bu, nggak apa-apa pakai plasma. Tapi sebetulnya idealnya pakai serum ya, namanya aja serum grouping. Ya. Kemudian berikutnya yang satu reagennya apa yang tadi saya grouping tadi ada anti A, anti B ya tadi ya. Mau pakai anti AB juga bisa dan ditambah anti D. Sedangkan di sini kita menggunakan apa? Sel A kita bisa bikin sendiri ya, tapi dengan diuji ya nanti teman-teman. Nanti ada ya, bikinnya caranya sambil diuji. Sel B dan ada lagi adalah sel O. Ya, udah oke. Ini saya kira di apa namanya? Teman-teman mungkin bisa ditampilkan di mana ya? Bisa nggak nih? Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa nih kayaknya. Oke, kayaknya nggak bisa. Oke, teman-teman mungkin ini ya, sementara ini juga tidak terekam, jadi Ibu kirimkan coba ke ini aja, ke Siti aja ya. Jadi ini teman-teman silahkan disalin tadi, konteksnya adalah kita belajar tentang sel grouping dan serum grouping. Kita kembali ya, stop. Oke. Kita balik lagi. Mana nih? Stop. Ya, oke. Sudah ya. Terus kemudian
Teman-teman melihat ada pembeda yang lain atau enggak? Atau ada prosedur yang Ibu belum lewati? Boleh disebutkan, dibantu Bu Lucy. Siti, mungkin Siti? Atau Eka Mawar, Aditya, mana nih? Saya ngecek ya. Eh, siapa? Ada cowoknya ada beberapa toh, ini kok cuma satu ya? Dua. Yang lain mana ya? Yang dua. Siapa namanya? Yang satu Aziz, yang satu Aziz ada? Aziz ada? Masih ada lagi ya, harusnya 5 ya. Saya pulsi ya, 5 atau 6. Oke, teman-teman ada yang kelewat prosedurnya? Atau Bu Lucy sekarang tampilkan ya. Sekarang Bu Lucy share lagi ya. Teman-teman tadi kenapa disuruh baca ini ya? Disuruh baca buku. Di buku ini teman-teman bisa, ini ada buku e-booknya. Sebetulnya Bu Lucy punya buku apa namanya, buku aslinya. Dan ini buku yang menurut Bu Lucy bagus sekali. Teman-teman, kalau kita punya tabung, teman-teman harus minimal menyertakan apa saja menurut buku ini. Coba, ada yang komen? Bisa dilihat kan? Bisa dilihat? Bisa Ibu. Oke, apa? Yang pertama adalah Nama lengkap pasien sama dan nomor Nomor catatan medis. catatan. bagus. Ini penting sekali kalau kamu pasiennya itu berjubel banyak ya. Tanpa nomor, nama lengkap tok aja itu bisa sama. Jadi dengan adanya nomor catatan medik, kalau di Muardi itu ada nomor lab lagi, beda lagi. Jadi dia sekarang jumlahnya kan untuk hematologi gitu ya, Bu Lucy kadang dapat codingnya itu sampai 900 satu hari. Cuma satu sesi, cuma jam pagi sampai siang jam 2 itu Bu Lucy sudah dapat nomor 900 sekian. Jadi teman-teman harus pastikan ada nama lengkap pasien dan nomor catatan medik ya. Bahkan lebih bagusnya lagi ada tanggalnya dan ada jamnya. Kenapa ada tanggalnya dan jamnya? Karena teman-teman nanti harus memastikan bahwa ini sampel yang masih layak pakai. Sampel yang belum kedaluarsa. Idealnya paling lambat ya 6 jam. Ya, untuk pemeriksaan ini macam-macam ya. Tapi ada yang mau hanya pengen boleh 2 jam ya, tapi kadang situasional apalagi kalau kita merujuk. Tapi sebetulnya bisa nggak sih Bu disimpan di dalam suhu ruang? Masih bisa, 2 kali 24 jam. Jadi 2 hari. Ya, itu. Tapi kalau kamu punya membutuhkan plasma atau serumnya, sebaiknya dipisah. Jadi bukan didiamkan di dalam suhu ruang, tapi dalam bersamaan dengan cloud-nya begitu enggak. Tapi kamu langsung pisahkan. Itu nanti bisa dimasukkan ke lemari es ya, refrigerator itu lebih bagus lagi ya. Kalau darah teman-teman darah lengkap itu nggak bisa beku ya teman-teman ya. Jadi kenapa refrigerator itu harus ada suhunya 4 derajat ya, biasanya 2 sampai 4 itu tuh aman. Tapi kalau gelalah ya, ternyata kulkasnya itu nggak pernah dibuka. Itu seharian, kadang itu kalau nggak ada sensornya, maka itu bisa menjadi tiba-tiba menjadi dingin dan beku. Dan situ pasti akan lisis teman-teman. Tapi kalau serum nggak masalah dia dalam kondisi beku dia malah lebih bagus, lebih stabil dan lama. Nah teman-teman, petugas bank darah harus memastikan bahwa kondisinya sampel layak. Maksudnya layak apa? Ya pertama tadi dari tabungnya betul dulu. Tabungnya mau boleh tutup merah sama tutup yang ungu ya. Kemudian tadi kalau ada misalnya nih ada yang pakai tabung yang pakai cloth aktivator yang warnanya kuning gitu ya. Yang warnanya kuning ya atau merah tapi ada cloth aktivatornya. Jadi ada yang membantu supaya bekuannya lebih cepat itu tidak direkomendasikan. Jadi yang betul-betul plain ya. Cloth aktivatornya ada cloth aktivatornya cepat lebihan, jadi bikin serum bagus. Tapi kalau untuk imunohematologi kurang ideal ya. Oke, umur sampel teman-teman. Umur sampel yang digunakan uji pratransfusi tidak boleh 3 hari. Bu Lucy kasih catatan ya 2 kali 24 jam itu 2 hari. Ya, ini buku menunjukkan 3 hari. Boleh kita melakukan penelitian. Waktu itu Bu Lucy
lakukan penelitian sama Bu Meda. Kalau sampelnya ditunda beberapa hari itu masalah enggak? Karena kadang itu kita itu, misalnya nih kelompok J nih, ambil sampel, nanti yang make itu sampai kelompok N. Lah kelompok N-nya tuh selisihnya hari berapa gitu. Nah, itu ngefek nggak? Ternyata nggak ada ya efeknya kalau tadi 2 kali 24 jam. Diperhatikan ya. Kemudian sampel darah pasien atau yang dari selangnya pendonor yang dari kantong, itu teman-teman kalau sudah diuji ya, jangan dibuang. Kalau kita biasa pemeriksaan kan langsung dibuang. Ini tidak boleh dibuang. Teman-teman harus menyimpannya. Ya, teman-teman harus menyimpannya. Selama berapa hari? 7 hari. Ini kesepakatan dari rumah sakit ya teman-teman. Kenapa sih kita simpan dulu? Karena kita mau memastikan, misalnya tadi kantong yang kita pakai dimasukkan kepada pasien dan pasiennya ternyata ada reaksi transfusi. Nah, teman-teman kan nanti menjadi tertuduh, loh kok bisa ada reaksi transfusi? Apa golongan darahnya nggak sesuai? Bagaimana hasil uji silangnya? Teman-teman akan menghadapi komite medik dan di situ akan ada tuduhan yang pertama kali adalah kesalahan itu adalah dari pihak laboratorium. Maka dari itu teman-teman wajib menyimpannya selama 7 hari atau kesepakatan di rumah sakit ya. Ada simpan 21 hari dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat kalau teman-teman dapat sampel bukan yang ngambil, tapi ternyata dia merah ya, hemolisis. Bu, memangnya darah tuh nggak merah? Iya, maksudnya Bu Lucy, plasmanya tuh merah. Merahnya tuh kan beda antara hemolisis sama merahnya darah. Nah, hemolisis bisa disebabkan apa? Nanti silakan dibaca. Tapi prinsipnya kalau teman-teman dapat sampel itu hemolisis, tadi yang mau diperiksa itu adalah antibodi pada serum. Kemudian antigen pada permukaan sel. Gimana itu nyampur nggak karu-karuan? Karena selnya menjadi lisis ya. Jadi itu juga tidak boleh. Apalagi sampel yang ada, wah ngambilnya nih tadi sulit, kita ngambilnya jalurnya infus. Nah ini yang khawatirnya apa? Khawatir yang terjadi adalah nanti dia mengaktifasi komplement, sehingga nanti bentukannya kesannya kayak positif, atau nanti kesannya jadi lisis gitu ya. Ini akan mengacaukan hasil dari aglutinasi tadi ya. Kemudian, tapi ada masalah ternyata. Bu, kalau misalnya lokasi infus itu adanya cuma satu-satunya, terus bagaimana? Nah, ini teman-teman, ada solusinya. Aliran infus harus dihentikan sementara di stop berarti. Berarti you mesti kerjasama sama perawat. Kemudian habis itu diganti tuh infusnya tadi infus kan bisa macam-macam ya. Diganti yang salin, yang NaCl 0,95. Ya, itu dikeluarkan dulu selama 5 sampai 10 menit kurang lebih 5-10 mili. Maka setelah itu diambil darah, kemudian 5-10 mili pertama juga dibuang, ya. Jadi loh, terus gimana Bu? Ya udah tabung 1 itu kamu buang. Jadi tabung 1 itu tidak layak untuk digunakan uji ya. Maksudnya uji ini. Boleh nggak Bu kita gunakan misalnya untuk yang lain? Boleh saja, tapi tidak berarti untuk uji golongan darah maupun uji silang ya. Kemudian, nah kalau lisis menjadi masalah, ternyata sampel yang lipemik ya, lipemik itu banyak lemaknya sedih putih begitu juga tidak ideal. Jadi teman-teman perhatikan dulu dari sampel ya. Jadi sampelnya itu harus oke, tidak lisis, tidak lipemik, kemudian tidak dari jalur infus tadi ya. Kemudian apalagi tadi harus dengan identitas yang lengkap tadi begitu ya. Dengan umur yang tidak lebih dari 3 hari atau 2 kali 24 jam ya. Kemudian tadi penampungnya benar ya, sehingga teman-teman ini dipastikan dulu di awal sebelum teman-teman lanjutkan kemudian untuk bekerja. Kadang juga ada teman-teman harus ngecek ya. Jadi membandingkan data pasien dengan sebelumnya. Ini penting gimana teman-teman? Loh kemarin golongan darahnya A, ini kok bisa AB? Oh, what's wrong? Jadi kita mesti ngerti, kita mesti concern. Ada masalah apa? Ini ada masalah. Apakah dia pernah menerima transfusi? Ya, sehingga mengacaukan hasil. Ataukah dia pernah Ataukah ini suatu kesalahan dari teknis saya? Ataukah reagen saya terkontaminasi? Teman-teman ini diperhatikan ya. Perbandingan hasil pemeriksaan selama 12 bulan terakhir. Jadi kalau pasiennya pernah periksa sebelumnya, itu suatu keuntungan. Apalagi misalnya pasien gagal ginjal kronik, pasien-pasien anak-anak dengan thalassemia, itu akan bolak-balik ke rumah sakit ya.
Dan teman-teman akan ketemu nih harus sampai ada perubahan apa tadi golongan darah, you mesti tanya dan pastikan ya. Apalagi misalnya pasien-pasien leukemia, cancer dengan radioterapi, tiba-tiba golongan darahnya berubah, you harus betul-betul perhatian. Jadi pertanyaannya, apakah golongan darah itu bisa berubah? Sebetulnya itu sangat jarang, tapi masih bisa terjadi. Tetapi pada fase awal, pada saat kita melakukan uji golongan darah awal, antara teman-teman sendiri itu kita selalu memikirkan bagaimana orang tua kita golongan darahnya apa, anaknya golongan darahnya apa, atau dulu waktu kecil aku dicek golongan darah, kok sekarang beda hasilnya. Nah, ini teman-teman nanti dipastikan lagi bahwa itu bukan kesalahan teknis atau masalah usia. Jadi anak itu baru bisa dianggap betul setelah usia 5 tahun. Saya kira ini ya sementara yang bisa Ibu sampaikan, ini sudah less than 1 minute. Jadi kita akhiri, terima kasih untuk perhatiannya dan selamat beristirahat ya. Selamat malam semuanya. Malam, terima Selamat kasih malam, Ibu. Bu. Terima Ya, kasih. selamat malam semuanya. Baik.